Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, saya Dodi. Dalam video saya kali ini, saya ingin memberikan tutorial tentang cara bongkar railbed casting. Mungkin ada di antara kalian yang punya railbed casting ya, lama dipakai, tapi nggak pernah sama sekali dibersihkan, pengen bongkar tapi nggak tahu caranya atau takut ada yang salah pasang. Nah, kalian bisa simak video ini ya, oke? Dalam video ini rel BC yang saya bongkar yaitu rel BC darinya Abu Garcia seri Black Max ya. Ini Black Max versi yang kedua ya teman-teman. Oke? Tanpa banyak basa-basi, kita langsung lihat tampak dekatnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita bisa lihat tampak dekatnya. Ini rel yang akan saya bongkar pada video saya kali ini. Rel darinya Abu Garcia seri Black Max ya. Ini Black Max versi yang kedua ya teman-teman. Oke, alat yang akan kita gunakan untuk membongkar rel ini, kita menggunakan obeng. Di sini saya menggunakan obeng set ya. Apabila kalian nggak punya obeng set, kalian bisa menggunakan obeng flash biasa ya. Yang penting bisa untuk membuka baut-baut bagian rel ini. Kemudian kita juga menggunakan kunci pas ukuran 10 mm ya teman-teman. Kemudian juga tang. Ini tang baru saya beli kemarin ya, karena tiap ngetrip saya sering kehilangan tang. Kemudian kita juga menggunakan tisu kering dan juga cotton bud ya. Ini nanti kita gunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran daripada bagian-bagian dalam rel ini ya teman-teman. Dan juga kita nanti juga menggunakan grease dan juga oil. Di sini saya menggunakan grease Venom dan juga oil Venom ya. Kalau kalian nggak punya ini, kalian bisa menggunakan oil dan juga grease yang diperuntukkan untuk rel pancing ya teman-teman. Oke, sebelum kita membongkar rel ini, tahap pertama yang kita lakukan yaitu membuka bagian spool ini. Caranya kalian semua sudah kasih tahu ya. Untuk Black Max ini tinggal tarik bagian kunci ini seperti ini, dan di bagian plate brake system ini tinggal putar ke atas seperti ini dan tinggal tarik saja. Kita bisa tarik spoolnya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, sekarang kita akan buka bagian handle-nya ya teman-teman, menggunakan obeng. Bagian kunci daripada bautnya ini dulu kita buka. Oke, setelah ini terbuka, kita akan membuka mur ini ya, mur daripada pengunci handle ini menggunakan kunci pas ukuran 10. Untuk membuka mur ini ya teman-teman, arah membukanya ini berlawanan dengan arah putaran handle. Jangan terbalik ya. Kalau ini kan putarannya ke depan, jadi kita membukanya ke belakang ya, seperti ini. Nah, terbuka. Oke, setelah itu terbuka, kita bisa tarik handle-nya. Nah, sekarang di bagian belakang daripada handle tadi ada ring, kita tarik saja ringnya. Oke, kemudian kita akan membuka ini setelan dragnya, atau biasa kita menyebutnya star drag ya. Caranya sama, yaitu dengan memutar berlawanan arah putaran handle ya teman-teman. Putar sampai terbuka ya. Sepertinya untuk Black Max ini belum menggunakan sistem clicker pada bagian drag sistemnya ini.
karena waktu diputar dia nggak bunyi klik-klik ya. Oke, putar. Nah, sudah terbuka. Sekarang kita keluarkan bagian ini. Di dalam ini ada, kalau yang pada umumnya ya, kalau yang memiliki sistem clickers, dia menggunakan ada sistem clickersnya di bagian sini ya teman-teman. Ini bisa kita tarik keluar. Oke. Nah, setelah itu, setelah semuanya bagian handle ini terbuka, kita bisa membuka baut daripada bodi ini ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 baut ini menggunakan obeng ya. Oke, kita buka dulu bagian dalam, sisi bagian dalam. Kemudian sisi bagian luarnya. Nah, setelah semua baut kita buka, kita tinggal tarik bagian plate ini ya, plate samping kiri atau tutup daripada bodi ini. Kita tinggal tarik ke atas seperti ini, dan semuanya terbuka ya teman-teman. Nah, ini bagian dalam daripada sebuah rail bed casting ya. Di bagian plate ini, di sini ada one way dan juga satu buah bearing di sini. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, untuk rail BC khususnya tipe yang low profile seperti ini ya teman-teman, bagian dalamnya ini, untuk semua bagian dalamnya ini susunannya hampir sama ya. Jadi apapun merek rel yang kalian punya, apabila kalian bongkarnya, nanti setelah dibuka bagian dalamnya akan terlihat sama seperti ini. Di sini ada main gear ya, atau drive gear. Kemudian di sini ada minion gear. Ini nanti yang menghubungkan untuk memutar spool di bagian sini ya teman-teman. Jadi untuk bagian dalamnya ini, untuk khususnya yang tipe low profile ya, ini tipe low profile seperti ini, bagian dalamnya hampir sama ya, susunannya hampir sama. Kemudian di bagian depan sini ada worm shaft dan juga powellnya. Oke, kita akan langsung buka ya. Kita tarik dulu bagian ini, kita pisahkan dulu. Oke, kemudian kita tarik bagian main gear ini atau drive gear ya. Kita tinggal tarik saja. Nah, ini adalah otomatis tombar ya. Apabila kita buka tombar ini, kemudian kita putar handle-nya, jadi bagian ini yang akan menutup kembali bagian tombar ini ya, seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini waktu ini putar dia akan mendorong ke belakang seperti itu ya. Oke, kita ini singkirkan dulu. Ini bisa kita tarik ya, kita buka. Sorry kalau agak gelap ya teman-teman. Nah, seperti ini. Bagian minion gearnya bisa kita lepas. Oke, setelah semua bagian main gear dan juga minion gear ini kita lepas, terlihat seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan membuka bagian ini. Ini tuas daripada handle-nya. Kita akan buka dua buah baut ini menggunakan obeng. Oke,
Oke, setelah obengnya terlepas kita tinggal tarik saja ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita akan membuka bagian depan ini. Ini adalah wormsap dan juga power bagian ini ya. Caranya kita buka dulu cover depan ini ya. Ada 2 buah baut di sini. Ini akan langsung kita buka ya. Oke, setelah bautnya terlepas, kita tinggal tarik bagian ini, bagian cover depannya. Nah, dan kita bisa buka bagian wormsap dan juga power ini. Ini kuncinya. Oke, caranya kita buka dulu bagian ini. Ini bagian di sini ada kipnya ya teman-teman. Ini yang mengunci daripada wormsap ini. Tapi sebelumnya kita buka dulu bagian powernya. Untuk membuka bagian power ini saya biasanya menggunakan tang ya teman-teman. Kalau yang lain atau teman-teman yang lain menggunakan obeng, dia akan putar bagian ini melalui bagian ini. Nah, ini. Tetapi untuk saya pribadi, saya membuka ini menggunakan tang ya. Takutnya nanti apabila ini kita membukanya menggunakan obeng, nanti bagian ini akan lecet ya teman-teman. Nah, seperti ini lecet ya, ini karena dipaksa ya menggunakan obeng. Apabila kita membukanya menggunakan tang, kita cukup jepit bagian sampingnya dan kita bisa putar seperti ini ya. Nah, ini sudah terbuka. Apabila sudah terbuka, kita bisa putar pakai tangan saja. Seperti itu. Gampang ya. Oke, di bagian dalam ini, di bagian dalam daripada cover power ini terdapat 1 buah ring. Ring ini jangan sampai hilang ya teman-teman. Cara bukanya kita tinggal hadapkan depannya ini ke bawah dan kita bisa dorong seperti itu. Nanti dia akan terbuka ya. Oke, itu. Setelah bagian powernya terlepas, kita akan membuka bagian kip ini. Bagian kip ini caranya kita menggunakan obeng ya. Di sini saya tidak punya tool untuk membuka itu, jadi saya membukanya menggunakan obeng negatif. Tinggal dorong bagian ini, bagian yang ada putusnya ini, dorong keluar ya. Hati-hati jangan sampai hilang ya teman-teman. Oke, setelah bagian kip ini terlepas, ini bagian kip ini terlepas yang di sini ya. Kita singkirkan dulu. Kita taruh di bawah. Nah, ini ya, di bagian sini tadi kita tinggal dorong. Oh sebentar, ini ada 1 buah usir atau 1 buah ring. Kita keluarkan dulu. Nah, kita bisa dorong ini ke bagian luar sebelah samping sini ya, atau kita tarik saja. Tarik bagian ini, nanti dia akan keluar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, ini bagian wormsapnya. Kemudian ini ada tuas bagian ini, kita tinggal dorong saja seperti itu. Oke. Iya.
Oke, semua bagian daripada rel ini sudah kita buka semua ya. Di dalam tutorial saya kali ini saya nggak buka ini ya teman-teman. Nanti videonya agak lama ya. Jadi untuk video saya kali ini cukup sampai ini saja. Bagian tumbarnya nggak saya buka ya teman-teman. Nah, sekarang semua bagian sudah kita buka. Kita tinggal bersihkan semua bagian-bagian ini dan juga bagian gearnya menggunakan tisu kering ya, dan juga cotton bud. Oke teman-teman, semua bagian sudah kita bersihkan ya, atau sudah saya bersihkan. Bagian body, bagian gear, dan juga bagian yang lainnya termasuk wormshop sudah saya bersihkan. Sorry, videonya saya skip karena takutnya terlalu lama ya teman-teman. Yang pastinya kalian membersihkannya sangat mudah. Kalian tinggal lap bagian-bagian ini, bagian menggunakan tisu kering, atau kalian juga bisa menggunakan tisu basah untuk membersihkan bagian-bagian body ini, karena biasanya ada bagian atau ada kotoran yang susah untuk dibersihkan karena mungkin terlalu lama tidak pernah dibersihkan ya teman-teman. Jadi untuk membersihkannya agak susah. Kalian bisa menggunakan tisu basah atau bisa menggunakan air, tapi sebelumnya harus dikeringkan dulu ya teman-teman. Oke. Oh ya, tadi juga saya mohon maaf ya karena bagian tumbar ini tidak saya lepas karena takutnya nanti videonya juga terlalu lama ya. Tapi nanti akan saya berikan juga tutorial tentang cara membongkar ini bagian daripada tumbar rel ini ya teman-teman. Oke. Sekarang kita akan memasang kembali bagian per bagian daripada rel ini. Oke, yang pertama kita pasang yaitu bagian daripada wormshop dan juga bawalnya bagian depan ini ya teman-teman. Oke, kita bagi molding terus ini. Oke, untuk memasang wormshopnya kita pasang bagian dalamnya dulu ya teman-teman, seperti ini. Ini tadi sudah saya bongkar semua ya. Bagian ini, bagian wormshopnya ini kita masukkan ke dalam covernya seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini nanti ada satu buah gear ya yang kita buka tadi. Gear ini tadi saya agak susah karena menggunakan sarung tangannya ya. Sarung tangannya agak licin ya teman-teman. Nah, kita masukkan bagian ini. Setelah ini seperti ini kita masukkan bagian pinnya ya, karena di dalam sini ada ini terlihat lubang ya teman-teman. Ini di sini tempat pin untuk mengganjal daripada gear ini. Seperti ini, kita tinggal masukkan saja. Oke, setelah ini masuk kita tarik gearnya keluar supaya pinnya masuk ke dalam bagian ini ya teman-teman, bagian seperti tanda plus. Nah, seperti ini. Oke, setelah wormshop dan juga gearnya terpasang di dalam cover ini, kita akan memasukkan dia ke dalam body daripada rel ini ya, seperti ini. Oke, kita masukkan separuh. Kemudian ini bagian daripada bawalnya ini kita masukkan ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian oke, setelah terpasang seperti ini, kita akan menutup bagian sisi samping sebelah sini menggunakan ini ya. Ini tadi ada di bagian ini waktu kita lepas. Tinggal masukkan seperti ini, dan posisinya ini seperti ada menonjol gini ya teman-teman. Ini posisinya tepat di sini ya. Kalau dia belum bisa masuk, kita bisa putar bagian ini sedikit sampai dia masuk seperti ini. Oke,
Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian kita pasang washernya atau ringnya. Oke, kemudian kita juga akan memasang kipnya tadi ya, ini ya, kip daripada pengunci ini karena saya tidak mempunyai tool untuk memasang dan membuka ini, jadi saya menggunakan obeng saja ya. Ini akan kita dorong bagian sisi sebelah sininya, bagian dorong seperti ini sampai dia masuk ke sana. Terlihat ya teman-teman. Oke, dia. Nah ini ya teman-teman. Sorry. Nah ini ya. Ini nanti kita dorong bagian dalam ini sampai masuk ke dalam ya. Oke. Nah bagian ini dia sudah terkunci ya teman-teman. Nah ini ya. Ini sudah masuk. Jadi walaupun kita putar-putar dia tidak akan lepas. Oke. Kemudian kita akan memasang pen ini yang mengganjal bagian cover daripada powel ini. Tinggal dorong ya, tinggal masukkan yang ada di lubang bagian ini ya teman-teman. Nanti dia akan masuk ke lubang bagian sebelah sini. Oke, ini fungsinya agar menahan ini ya, bagian powel ini nanti, atau tempat powel ini, supaya tidak goyang ya teman-teman. Oke, sorry saya agak lambat ya karena saya melihatnya di kamera, jadi kelihatannya agak susah ya, padahal ini gampang sekali ya teman-teman. Oke, setelah ini terpasang, sorry belum pas. Oke, nah udah pas, tinggal dorong. Oke, nah setelah itu terpasang ini, nah ini ya teman-teman, kita akan memasang memasang powelnya ini ya. Di dalam ini nanti ada powelnya yang kita lepas tadi, ini ya teman-teman. Oke, sorry licin ya, kos tangan saya ini agak licin habis kena keris tadi ya. Nah kita tinggal masukkan ke dalam seperti ini. Untuk supaya dia benar-benar masuk, kita bisa putar bagian ini sambil kita dorong. Oke, sambil kita dorong ya. Nah dia sudah masuk ya teman-teman, dia sudah masuk, dan bagian ini bisa bergerak ke kiri ke kanan ya. Oke, kemudian kita memasang ini bagian ring ini di dalam sini ya. Oke, nah seperti itu ya. Kemudian bagian ini akan kita tutup. Kita tinggal putar ya. Untuk lebih mudahnya bisa menggunakan tang seperti ini, tinggal jepit dan putar seperti itu ya. Oke, setelah itu kita akan pasang cover bagian depannya. Oke, kita tinggal pasang bautnya, dua buah baut yang ada di sini.
Oke, setelah ini terpasang, kita biarkan kering saja ya. Nanti waktu terakhir kita baru meneteskan oil di bagian sini ya teman-teman. Kemudian setelah bagian wormshopnya ini terpasang, kita akan memasang bagian daripada sisi sini ya, bagian gear-gearnya ya. Oke, kita taruh di bawah seperti itu. Yang akan kita pasang yaitu ini bagian daripada ini tuas handle-nya ini ya, tuas handle seperti ini. Sebelumnya kita polisi dia menggunakan grease ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Venom grease, Venom smooth grease ya, karena bagian ini bagian plastik saja. Oke, setelah kita olesi bagian gear ini menggunakan grease, kita tinggal pasang ya. Tapi yang bagian yang diolesi bagian grease-nya cuman bagian ini saja. Bagian ini nanti mengikuti saja ya teman-teman. Atau kalian juga bisa mengolesi dua bagian ini sekaligus ya. Tapi kalau saya biasanya bagian di ini saja yang saya olesi dengan grease. Kemudian sebelum kita memasang ini, kita olesi dulu bagian ini, bagian bearing ini, karena di dalamnya ada bearing ya. Kita bisa meneteskan dia menggunakan oil. Di sini cuma menggunakan oil dari Venom ya. Apabila kalian tidak punya ini, kalian juga bisa menggunakan oil yang lainnya ya, atau biasanya bisa menggunakan Singer ya teman-teman. Singer atau oil yang untuk yang mesin jahit itu ya teman-teman. Oke, tinggal tetes bagian ini, kemudian tinggal tes di sini, cukup tes saja ya. Kemudian kita pasang ya teman-teman. Pasangnya jangan terbalik, karena apabila terbalik seperti ini dia tidak akan pas ya. Masangnya seperti ini, bagian yang ada lebarnya ini di sini mengikuti daripada lingkaran di bagian bodi ini ya teman-teman. Oke, setelah terpasang, kita pasang bagian bautnya ya, dua buah baut yang ada di sini. Oke, setelah bagian ini terpasang, tahap selanjutnya kita akan memasang bagian ini ya teman-teman. Ini adalah otomatis tempernya ya. Waktu handle diputar, ini yang akan mendorong bagian ini, bagian daripada tumbarnya ini. Masangnya seperti ini ya, jangan terbalik ya teman-teman, karena apabila terbalik nanti dia tidak akan bisa atau terganjal ya, kita tidak akan bisa memutar daripada handle-nya ya. Oke, setelah itu terpasang, selanjutnya kita akan memasang bagian pinion gear ini terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita oleskan dulu menggunakan grease. Nah seperti ini. Oke, kemudian kita pasang. Oke, setelah bagian minion gearnya kita pasang, kita akan memasang bagian drive gear atau main gear ini ya teman-teman. Di bagian ini, oh ya tadi lupa saya pasang. Di bagian bawah ini ada terdapat sistem drag sistemnya ya. Ini jangan sampai basah ya teman-teman, atau jangan sampai terkena grease. Pasang seperti itu. Oke, kemudian kita akan memasang bagian drive gear atau main gear ini ya.
sebelum kita pasang, terlebih dahulu kita olesi menggunakan grease. Oke, setelah semua bagian kita olesi dengan grease, kita tinggal memasukkan dia atau memasang ke bagian ini ya teman-teman, tuas daripada handle ini. Seperti ini, tinggal masukkan saja dan akan kita paskan dengan pinion gearnya seperti ini. Kita tinggal pasang seperti itu ya teman-teman. Berbeda halnya dengan rail spinning. Biasanya di bagian gearnya untuk rail spinning dia menggunakan sistem satuan ya teman-teman. Jadi dia nanti di bagian gearnya itu ada tandanya. Waktu kita masang, apabila tandanya itu daripada gear itu tidak pas, nanti akan menimbulkan bunyi ya teman-teman. Tapi untuk rel ini, khususnya rel BC atau rel bed casting ini, kita masangnya bebas ya. Kita tinggal pasang, yang penting main gear dan pinion gear ini harus terhubung seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masang ini sistem drag sistemnya. Kita pasang seperti ini. Setelah itu kita tutup bagiannya ini teman-teman, seperti ini. Oke, setelah terpasang seperti ini, selanjutnya kita pasang ini bagian daripada pinion gear ini. Di sini ada terpasang 2 buah per ya teman-teman. Ini fungsinya untuk mendorong pada saat tumbar ini dibuka, ini akan naik, kemudian tumbar ditutup dia akan turun, dan bagian per ini yang akan mendorong secara otomatis ya teman-teman. Oke, setelah terpasang semua seperti ini, kita akan menutup menggunakan ini bagian pad ini kita akan tutup. Tapi sebelumnya ini tadi bagian one way nya saya lepas, jadi kita pasang bagian one way nya. Oke, nah bagian one way ini ya teman-teman, ini sangat rentan terhadap air atau basah ya. Apabila kalian jarang membongkar atau membersihkan rel, biasanya bagian ini dia akan berkarat. Nah, apabila bagian dalamnya ini sudah berkarat, waktu kita memutar handle itu akan berbunyi yang agak berbunyi ya teman-teman. Pokoknya nggak enak didengar lah, atau berbunyi kasar gitu ya. Ini kita bersihkan saja dan kita biarkan kering ya teman-teman. Untuk bagian luarnya ini kita bisa menggunakan, kalau saya di sini punya Ocean Grease ya teman-teman. Ini mencegah supaya mencegah karatan ya teman-teman. Kita bisa oles bagian ini, bagian bodi luarnya. Cukup di luarnya saja ya teman-teman. Oles ini gunanya untuk menahan supaya atau mencegah bagian ini berkarat ya teman-teman. Tapi biasanya lebih sering bagian dalam atau bagian bearing bambu yang di dalam ini ya yang sering berkarat, jadi menimbulkan bunyi yang kurang enak untuk didengar atau berbunyi kasar gitu ya teman-teman. Ini kita bisa masukkan ke dalam ini. Kita masukkan ini, jangan terbalik ya teman-teman. Posisinya bagian plastik ini menghadap keluar dan bagian ini ke dalam ya. Apabila ini dipasangnya terbalik, maka putarannya akan terbalik juga. Kita tinggal dorong, karena ini one way ya teman-teman. One way dekat sama saja artinya dengan satu arah. Setelah terpasang, kita akan menutup bagian ini ya. Kita akan memasang ini seperti ini.
Oke, sebelumnya bagian ring ini atau washer ini kita pasang terlebih dahulu. Seperti itu. Oh ya, ini hampir lupa ya. Ini bagian daripada pengunci plate bagian brake system atau bagian sisi samping sebelah kanan ya. Jangan sampai lupa, ini kita masukkan dulu. Tinggal masukkan seperti ini. Oke, setelah itu dimasukkan, kita akan menutup atau memasang kembali ini ya teman-teman. Kalian tinggal dorong atau tinggal masukkan saja seperti ini sampai posisinya pas ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan ini ya, bagian ini. Ini tadi sudah saya bersihkan juga. Oke, setelah bagian ini semuanya terpasang, kita akan memasang kembali bagian baut ini ya, baut bodi ini. Kita pasang. Oke, kemudian kita pasang baut yang terakhir atau bagian sisi bagian dalam. Oke, kita akan tutup ini. Ini adalah knob tensionnya ya teman-teman, knob tension brake daripada spool ini, spool rel ini. Oke, kemudian setelah semua terpasang, kita akan memasang bagian terakhirnya, yaitu bagian pertama yang kita buka tadi ya, bagian handle-nya. Pertama kita pasang. Oke, di sini ada dua buah ring ya teman-teman. Ini ringnya bertolak belakang ya, nah, seperti ini. Seperti itu kita masukkan. Kemudian bagian ini. Baru kita memasukkan bagian apa namanya, start dragnya ini ya teman-teman, atau setelan dragnya. Untuk memasang ini kita memutarnya searah dengan putaran handle ya teman-teman. Jadi kita mutarnya nanti ke depan. Kita putar. Kemudian untuk mengencangkannya kita bisa letakkan bagian handle ini seperti ini supaya dia tidak ikut terputar ya teman-teman. Kemudian kita bisa putar saja seperti ini, putar terus sampai kencang. Oke, apabila dirasa cukup, kita pasang dulu bagian ini, bagian ring ini. Sorry. Seperti itu, kemudian kita pasang handle-nya. Oke, selanjutnya kita akan memasang ini ya, bagian tutup daripada atau kunci ini, handle-nya ini. Untuk memasangnya kita memutarnya searah dengan arah putaran handle ya teman-teman, seperti ini. Oke, kita kencangkan menggunakan kunci pas 10 mm seperti itu. Kemudian yang terakhir kita pasang kuncinya ya, pengunci daripada mur ini. Bagian ini harus pas ya teman-teman. Ini belum pas, jadi untuk mengepaskannya ini belum pas ya. Jadi untuk mengepaskannya kita putar lagi bagian murnya.
Oke, seperti itu ya teman-teman. Dia udah pas. Setelah pas, kita masukkan bautnya. Dan kita kencangkan. Oke, semua bagian sudah kita pasang. Terakhir, kita akan memasang kembali spoolnya ya teman-teman. Kita pasang spoolnya. Kita buka dulu atau kita longgarkan dulu bagian knob tensionnya. Oke, kita pasang ya. Oke teman-teman, semua bagian sudah kita pasang dan rel ini sudah bisa kita gunakan lagi ya teman-teman. Oke, tapi sebelumnya kita akan meneteskan dulu bagian wormshop ini. Bagian wormshop ini menggunakan oil. Saya di sini menggunakan Venom ya, Venom oil. Apabila kalian tidak memiliki atau tidak punya ini, kalian bisa menggunakan oil yang dikhususkan untuk pancing ya teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan oil Singer yang biasa digunakan untuk mesin jahit ya teman-teman. Kita cukup teteskan saja seperti ini. Saya tidak menganjurkan bagian wormshop ini diolesi dengan grease ya teman-teman, karena bagian ini terbuka dan di sini sangat rentan terhadap debu ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan atau mengolesi di sini menggunakan grease, nanti akan sangat susah untuk dibersihkan ya teman-teman. Oke, kita cukup menggunakan oil saja. Apabila itu sudah kita teteskan dengan oil, kita bisa putar ya teman-teman. Oke, sekarang relnya sudah oke, mantap. Oke teman-teman, setelah bagian semua kita pasang, kemudian apabila bagian knob ini terasa masih kurang mulus ya atau kurang lancar, kita bisa melumuri dia dengan oil ya teman-teman. Caranya kita tinggal buka bagian ini. Untuk membuka bagian ini menggunakan kawat ya teman-teman. Saya di sini menggunakan kawat seperti ini. Kita bengkokkan sedikit bagian depannya. Kita masukkan ke dalam ini, ada lubang sini ya teman-teman. Masukkan seperti ini. Kemudian kita tarik ya teman-teman. Nah, itu akan terbuka. Untuk Abu Garcia Black Max ini ya, atau rel ini, di sini tidak ada kuncinya ya, tidak bisa dibuka ya. Seperti ini. Kalau rel yang lain biasanya ada bagian ini, bagian yang bagian bautnya ya. Di sini kita bisa buka. Untuk ini saya tidak mempunyai tool khusus untuk membuka ini, jadi kita bisa teteskan saja ya teman-teman. Teteskan oil ini ke dalam sini bagian sampingnya sambil kita putar ya, sambil kita putar. Oke. Nah, seperti itu. Kita teteskan secukupnya saja ya. Kemudian setelah teteskan, kita bisa tutup kembali seperti ini. Kita tinggal dorong saja ya teman-teman. Dorong. Kemudian bagian yang sampingnya sama ya. Kita tarik seperti itu. Teteskan dan kita putar. Oke. Ini sudah lancar ya. Kita tutup lagi. Oke. Seperti itu ya, gampang ya teman-teman. Oke, semua bagian dan termasuk juga handle-nya sudah kita bersihkan. Dan rel kita sudah siap untuk digunakan lagi ya teman-teman. Oke.
Nah, teman-teman, kita sudah kupas tuntas dan kita juga sudah bongkar habis ya rel BC ini, Abu Garcia Black Max versi yang kedua ini. Silahkan kalian coba di rumah. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab ya teman-teman. Oke? Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like. Kemudian apabila kalian ingin tahu tentang update-update terbaru tentang video-video dari saya, silahkan kalian subscribe ya. Karena akan ada banyak video tutorial dari saya seputar dunia pancing tentunya teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Dodi dan salam satu hobi.